Simak video Sayyidul Istighfar ini sampai akhir, agar amalan Sayyidul Istighfar ini bisa didengarkan dan diamalkan dengan sempurna. Semoga dengan amalan ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rezeki kita, dan meringankan segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah. Ada kalanya hidup terasa berat, bukan karena dunia yang kejam, tapi karena hati kita sendiri yang penuh beban. Bukan beban fisik, tapi beban yang gak kelihatan. Beban dosa, beban salah, beban lalai yang kita simpan diam-diam. Dan anehnya, kita tetap jalan, tetap kerja, tetap tertawa. Padahal hati ini luka, padahal ruh ini haus. Seringkali kita nggak sadar betapa banyak salah yang kita bawa, dan kita pikir semuanya baik-baik saja. Coba tenang sejenak. Pernah nggak kamu merenung dan sadar, ya Allah, ternyata aku banyak banget dosa, tapi aku jarang banget minta ampun. Kita hidup dalam rutinitas, bangun, kerja, sibuk, main HP, sibuk lagi, ngantuk, tidur, dan itu terulang. Tapi kapan terakhir kali kita menangis karena merasa bersalah sama Allah? Kapan terakhir kita istighfar, tapi bukan cuma di lisan, tapi dari hati yang benar-benar sadar? Di antara semua lafaz istighfar, ada satu doa yang luar biasa. Nabi Muhammad menyebutnya Sayyidul Istighfar. Artinya, penghulunya istighfar, doa minta ampun yang paling utama. Sayyidul Istighfar ini bukan cuma rangkaian kata indah, ini pengakuan. Kita ngaku, ya Allah, aku ini hamba-Mu, aku yang banyak dosa. Tapi aku datang padamu, karena cuma Engkau yang bisa mengampuni. Kalau kita resapi kalimat demi kalimatnya, kita bakal ngerasa seperti anak kecil yang pulang ke rumah setelah bikin salah besar. Nangis di pelukan ibunya, minta maaf, bukan karena takut dihukum, tapi karena nyesel udah nyakitin. Karena dosa itu nyata, bukan sekedar pelanggaran, tapi kabut yang menutupi hati kita dari cahaya. Dan semakin kita sering berdosa tanpa istighfar, makin berat langkah hidup ini. Rezeki bisa terasa seret, hati jadi gelisah, doa seperti menggantung di langit, tak kunjung turun jadi jawaban. Tapi ketika kita kembali ke Allah, saat itulah langit seolah terbuka. Banyak orang ingin rezekinya lancar, tapi mereka lupa bahwa salah satu pelancar rezeki yang paling kuat adalah istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan lebat dari langit kepadamu. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Lihatlah, istighfar bukan cuma soal dosa, tapi juga soal rezeki. Hujan yang turun, ladang yang subur, anak yang tumbuh sehat, semua bisa jadi buah dari istighfar yang tulus. Kadang kita merasa, dosa saya nggak seberapa, tapi coba jujur. Berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia, berapa banyak omongan yang menyakitkan, berapa banyak hati yang kecewa karena kita. Berapa banyak salat yang terburu-buru. Dosa itu bukan cuma zina atau riba, tapi juga lalai, lupa, males, meremehkan Allah. Dan dosa yang kita anggap kecil bisa jadi besar karena kita anggap remeh. Sayyidul Istighfar ngajarin kita untuk jujur sama Allah, bahwa kita ini bukan manusia suci. Kita banyak salah, kita butuh ampunan. Kita butuh Allah, dan sadar diri itu langkah awal menuju hidup yang lebih bersih, lebih lapang, lebih damai. Karena Allah itu Maha Pengampun.
dan Dia senang mengampuni. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih bahagia menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan untanya kembali setelah ia pikir telah hilang di padang pasir. Bayangkan, Allah segembira itu melihat kita kembali. Allah nggak butuh kita sempurna. Allah cuma pengen kita sadar dan kembali setiap kali melakukan salah dan tersesat. Nabi bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan yakin, lalu dia meninggal di hari itu, maka dia masuk surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari dengan yakin, lalu meninggal malam itu, maka dia pun masuk surga. Satu doa, tapi efeknya luar biasa. Pagi dan sore, 2 waktu kunci, 2 waktu hening, yang bisa kita isi dengan kembali ke pangkuannya. Kita nggak tahu, mungkin rezeki kita mampet, bukan karena kurang usaha, tapi karena kita belum bersih dari dosa. Tapi saat kita rutin istighfar, rutin membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore, atau malam, mungkin Allah buka langit untuk kita, memberi tanpa kita minta, menolong tanpa kita duga. Karena istighfar itu kunci, bukan cuma kunci surga, tapi juga kunci kelapangan hidup di dunia. Kunci rezeki yang mudah, tapi banyak orang tidak melakukannya. Malu itu wajar, tapi jangan sampai malu bikin kita menjauh dari Allah. Karena Allah nggak pernah jijik sama kita. Justru ketika kita paling kotor, Allah paling siap menyucikan. Kita tinggal datang dengan hati tulus, dengan air mata, dengan Sayyidul Istighfar. Kita sering nunda-nunda, nunggu waktu yang pas buat tobat. Tapi siapa yang jamin besok masih hidup? Jadi, kenapa nggak mulai sekarang? Coba tenangkan diri. Ucapkan Sayyidul Istighfar perlahan, resapi, rasakan. Jadikan ini awal baru. Hidup ini terlalu singkat untuk membawa beban dosa yang berat, tapi Allah terlalu baik untuk membiarkan kita binasa dalam kesalahan. Kita bisa mulai lagi, kita bisa bersih lagi, kita bisa ringan lagi. Dengan Sayyidul Istighfar, kita kembali kepadanya, dan Allah senang jika ada hambanya yang kembali. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke sahabat dan kerabat. Semoga banyak orang yang bisa kembali. Semoga Allah lapangkan hidup kita, Allah limpahkan rezeki kita, sehatkan badan kita. Share dan like video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.